Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kakek itu nggak tega kalau nggak menepati janji. Tadi itu kan saya bilang bahwa ada tamu sahabat-sahabat saya dari telatah lereng Gunung Arjuna di atas sana, itu di Kota Batu. Dua tokoh ini, waduh, sejak kecil sampai sekarang nggak pernah pisah dari saya grundelannya untuk bermasyarakat ya. Biar memperkenalkan diri lagi yang di tengah, yang ganteng ini, monggo silakan. Nama saya Jayus Dwi Atmojo. Orang mengatakan saya sebagai kritikus, tapi sebenarnya saya ini adalah orang yang selalu damai-damai saja, barangkali begitu. Ya. Itu ge, monggo. Nah. Sugeng siang. Kawula Didik Sumintarjo saking Batu, biasanipun pengamat budaya. Terima kasih. Wah, jadi kalau kakek selalu bilang, waduh, memang betul komentarnya mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, masyarakat tuh, waduh mbah, Dhamma TV sekarang semakin heboh ya mbah. Heboh itu istilah modern kelihatannya. Jadi hiruk pikuk yang selalu menampilkan judul-judul yang relevan, yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan negara, ataupun wawasan politik, kelihatannya memang tertampung di Dhamma TV inilah. Mas Jayus, saya nganggil Mas ya, Mas Jayus. Ini di politik itu kan tidak selalu harus hiruk pikuk dan woi gitu ya. Ya. Ada juga tembangnya ya. Waduh. Kalau misalnya tembang tuh di dalam judul tembang-tembang apa gitu? Karena di dalam dunia perpolitikan itu kan kita perlukan kader-kader yang bersifat kesatria dan prajurit. Maka saya akan mencoba melantunkan sebuah tembang, yaitu tembang tentang prajurit. Waduh, Dandang Gulo. Dengan lagunya Dandang Gulo. Monggo. Nyun sewu, Pak Jadi, rumun sewu, Pak Didik. Yogyaniro kang para prajurit, lamun bisa sira anulodo dueng uni caritane. Andelira Sang Prabu Sosrobau ing Maospati, aran Patiswanda lelabuhanipun kangge nelung Triprakara Gunakaya puruning kang den antepi Nuhonitra Utomo. Nur sewu, kalau nggak salah Mas Jayus ini sudah punya buyut nggih? Buyut, Pak. Waduh, sudah punya buyut, suaranya masih tegar, menggelegar seperti itu ya. Bejane sing duwe tangga, ora usah tuku TV, ora usah tuku radio, ngrungokne Mas Jayus masa ora bayar. Nah, Mas Didi, ini saya ingin tanya ya. Ini oleh Mas Jayus dikonotasikan sebagai salah satu tembang yang mendidik kepada masyarakat, generasi dan budaya supaya kita itu menjadi satria yang utama. Nun sewu. Sebenarnya ringkesnya cerita ini bagaimana sih, Mas? Ngaten Pak Jati. Nggih. Bahasa Indonesia nggih. Nggih. Bahasa Jawa sing gak iso ternyata. Makaten. Kalau semanten nika wonten Kerajaan Mahaspati, wonten Prabu Rama Wijaya. Pada waktu itu ada kerajaan Mahaspati namanya Prabu Rama Wijaya. Nun sewu, ini yang dari Indonesia Timur ya. Saya penerjemahnya, monggo. Ngapunten. Dan punya patih namanya Sumantri. Nah, Sumantri ini luar biasa. Dia itu penuh dengan loyalitas. Makanya di sana ada Guna Kaya Purun. Artinya dia punya kemampuan,
dan dia punya kapasitas yang luar biasa dan juga punya loyalitas yang tinggi. Nah, kalau orang sudah pegang itu artinya sudah ngambah jalan keutamaan, sudah berjalan pada jalan keutamaan. Kira-kira seperti itu ceritanya. Waduh, hebat-hebat lah. Mas Hayos, ini saya tanya ke sini terpaksa ya. Jadi Prabu siapa tadi? Prabu Maswati. Maswati ya. Itu punya patih namanya Patih Sumantri atau terkenal dengan Patih Suwondo ya. Patih Suwondo, Patih Sumantri. Pengabdiannya terhadap negara itu betul-betul hebat. Mas Hayos, kira-kira di dalam kidung itu ada apa enggak isi-isi yang kira-kira memuat tentang keluargaisme? Bahwa patihnya harus anak saya, ini tumenggungnya harus cucu saya, bila perlu adalah bagian keuangan adalah istri saya. Kira-kira ada apa enggak itu? Jadi begini, Prabu Maspati itu adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Dan dikenal Prabu Maspati itu adalah raja yang demokratis. Kalau bicara tentang demokratis, Prabu Maspati itu tidak seperti yang digambarkan orang mergo rajo, mergo dia punya penguasa, kemudian orang-orang dekatnya itu harus keluarganya, tidak. Karena orang itu orang bijaksana, orang yang arif, dan juga orang demokratis. Sehingga Prabu Maspati itu sendiri tidak ingin dinilai oleh rakyatnya, oleh kaulonya sebagai raja yang artinya itu untuk kepentingan keluarga dan sanak saudaranya sendiri, tidak. Ini Prabu Maspati. Sehingga kalau tadi Pak Jati itu ngendika nek bendarane kudu bojone, terus itu kudu anake, ndak. Itu Prabu Maspati itu seperti itu, Bu. Menurut saya seperti itu. Itu ya. Wah, kalau begitu ajaran leluhur itu hebat banget ya. Hebat banget. Luar biasa ya, Bu. Kalau begitu Pancasila yang kuno, yang zaman kita masih SD itu relevan banget ya. Dulu itu kan jelas urut-urutannya hanya 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Dan ini kalau dikaitkan dengan semua kitab suci, klop. Dengan kitab suci klop. Karena apa? Karena Sang Maha Kuasa tidak mungkin tidak adil, pasti adil. Seperti yang diterapkan Prabu Masopati tadi itu ya. Setiap manusia dikasih benua, setiap benua dikasih tumbuh-tumbuhan dan kehidupan. Tinggal kita waktu hidup di benua itu ngerti atau tidak bahwa kita sudah dikaruniai, yang Afrika dikaruniai ini, yang Cina dikaruniai ini, yang Eropa ini, yang aborigin ini, yang Indonesia inilah. Pak Didi, terkait dengan karunia tentang Indonesia ini, kira-kira menurut panjenengan yang sangat kritis sejak muda, sangat cermat mencermati perjalanan politik, itu masih perlu ada penanganan yang serius untuk supaya rakyat ini betul-betul tentrem, ayem, gemah, ripah, loh jinawi seperti rakyatnya Prabu Masopati. Mas. Iya. Sebetulnya kalau kita lihat dari ajaran-ajaran terdahulu, khususnya lah Pancasila lah, yang kita sekarang aja sama sebetulnya, yang sekarang aja, apa yang kita lakukan sudah nyingkur kan sebetulnya. Nyingkur ya? Sudah nyingkur, sudah membelakangi. Satu contoh sila keempat aja udah nggak dilakoni sekarang. Iya toh? Jadi kalau kita berbicara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilakoni enggak itu? Iya kan? Betul. Terus malah melakukan pilihan kole-kole. Iya toh? Duh apa? Sing buntute paling dawa sing dadi. Lah, sapa sing gelem sing enek panganane, sing enek jajane. Nah, ini sudah disingkur. Sebetulnya konsep kita kalau khususnya Jawa, ngapunten. Untuk yang lain Nusantara itu kan dulu punjernya Jawa. Walaupun di mana-mana ada. Nun sewu, saya akan balik saja bahwa simbol pikir manusia itu diucapkan dalam kata.
Nah, dari kata itu ada simbol pikir untuk menyampaikan. Kalau nggak nyanu itu ada namanya tulis. Nah, tulis di sini itu ada carakan. Kita kan pakai carakan. Jadi hono coroko, doto sabolo, podo jayanya mogo bodongo. Iya toh? Itu kan suatu visi yang luar biasa. Semua ngelegeno. Dan itu sudah bunyi. Alfabet mana yang bisa bunyi kalau tidak kita punya? Hono coroko, katanya ada utusan. Kalifatullah, utusan Gusti. Data swala. Ya data sawala. Datan, katakan kita ambil bahwa ini masih ngelegeno. Data sawala itu kan jujur. Data swala itu datan swala wis ora tau swala. Padha jayanya. Kalau kita berbicara pada jayanya, lak genek kalah genek menang. Betul. Yang ada padha jayanya. Iya. Bukan win-win solution ataupun apa. Win-win solution ada yang atret. Kalau podo jayanya itu seadil-adilnya. Dalam hal ini podo jayanya itu adalah harmoni. Semua atau masing-masing merasa bahagia. Merasa bahagia, ada kebahagiaan dan sesuai. Sing gampangane kalau mudahnya itu kalau aku dokter ya pantes lek gajiku gede. Tapi kalau aku misalkan orang sekolah terus digaji ini yo wis padha panggonane. Ya. Kados ingkang panjenengan ngendikaken di depan tadi. Ya. Ya kan? Ya. Orang itu punya tempatnya masing-masing benua itu. Lah. Ya. Dari situ kalau sudah begitu karena kita masih di dunia ya harus bersatu. Ya, oke. Para penonton Dawah TV yang kami muliakan. Waduh. Ini nanti tentang nasionalisme dan masa depan kita korek terus. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.